Selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ. Ya. Kali ini versi ke-17. Ya, dan hari ini belajar Otento sama ga miteiru. Ya. Oh ya, orang Jepang sering punya itu ya, orang tua sering bilang ke anak-anak seperti begini. Ya, Otento sama itu sebenarnya sam matahari ya, Otento sama. Sebenarnya itu kan tank itu langit ya, ini jalan ya. Jadi ya matahari ya itu jalan di langit gitu ya. Miteiru. Jadi melihat sam matahari melihatnya gitu ya. Ya. Banyak orang Indonesia atau seluruh dunia deh mungkin anggap orang Jepang itu disiplin, ya. Kenapa orang Jepang disiplin? Ya, salah satunya ini. Jadi walaupun tidak ada orang di sekitarnya, misalnya ya di sini misalnya ada dompet, ya. Dan karena nggak ada yang lihat, wah untung saya ambil. Orang Jepang nggak bisa karena anggap sang matahari melihat. Ya walaupun mendung ya. Sekarang hujan terus tapi ya walaupun mendung ya pasti ada yang melihat. Ya makanya itu orang Jepang itu tidak bisa melakukan kejahatan ya walaupun orang lain nggak lihat itu. Ya itulah sebenarnya paling utama ya kenapa orang Jepang disiplin itu. Dan mungkin dulu saya pernah cerita, tapi sekali lagi ya, kalau di agama Buddha itu ada ajaran di dua bahu ada dosho domyo ya, namanya marga sama, namanya sama gitu. Saya Oku Nobuyuki, Oku, marga Nobuyuki itu namanya ya. Jadi Oku Nobuyukinya ada di sini, Oku Nobuyukinya ada di sini, ya. Dan mereka punya memori lah, ya punya memori. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang saya memikirkan, apa yang saya bayangkan, semua mereka itu ya lapor ke Tuhan. Ya, jadi kenapa kiri kanan? Ya, waktu ininya naik atas, ya lapor ke Tuhan, ininya yang lihat, ya kan? Dan begitu dianya kembali, kemudian dia ya naik dan lapor gitu. Ya. Dan jadi sebenarnya kelakuan saya 100%, bukan hanya kelakuan saja. Apa yang ada yang memikirkan, ada yang merasakan, semua 100% direkam. Ya, Tuhan mempunyai kalau zaman sekarang itu ya memori ya server yang sangat gede. Ya, di situ di memori terus gitu. Jadi sebenarnya walaupun orang lain nggak tahu, orang lain nggak melihat saya melakukan apa, nggak bisa. Dan sebenarnya hal seperti itu kita tahu itu ya reinkarnasi. Ya, jadi kita walaupun meninggal nanti hidup kembali. Waktu hidup kembali itu memori itu di bawah. Ya, jadi kalau memorinya ada yang jahat ya, misalnya bunuh orang lah, menyakiti orang lah, gimana. Itu sudah direkam di memori. Walaupun kita hidup mati, memori yang itu dibawa terus. Ya, misalnya ya, dulu saya pernah melakukan kejahatan. Ya, walaupun 3 kali, 4 kali yang dulu-dulu juga, itu bawah. Ya, jadi sebenarnya ya, walaupun setelah lahir ya, kali ini setelah lahir sejak bayi sampai sekarang, saya nggak melakukan jahat pun, sebenarnya menumpuk yang jahat. Ya, itu namanya dosa. Ya kan? Ya, jadi dosa itu udah menumpuk terus. Ya, jadi kenapa menumpuk? Karena sang matahari melihat, ya Otento sama nggak miteiru, ya. Ya, jadi kita lebih bagus saya rasa ya. Itu benar atau tidak benar saya nggak masalahkan. Tapi saya anggap kalau memikirkan seperti itu, bagi saya lebih bagus. Ya,
Karena saya mawas diri ya, saya harus hati-hati. Dan juga baru-baru ini saya mulai merasakan untuk mengurangi dosa ya, untuk mengurangi dosa harus saya bayar. Ya, bayarnya seperti apa? Ya, misalnya saya dibohongin. Ya, saya disakitin. Ya, saya merasa tidak enak. Saya jadi sakit ya secara fisik. Saya anggap itu sebenarnya mau bayar gitu, bayar untuk mengulangi dosa. Ya kalau begitu, setiap kali saya sakit, baik fisik maupun hati ya, hati saya jadi ringan. Oh, kali ini saya mengalami malapetaka, ya boleh dikatakan malapetaka. Misalnya sekarang banjir, dan misalnya rumahnya kena banjir atau gimana. Saya anggap, itu malapetaka untuk mengulangi dosa yang selama-lamanya sampai sekarang itu gitu. Jadi saya bisa dapat tiket untuk masuk surga satu gitu. Ya, kalau begitu walaupun kita mengalami semacam hal yang tidak enak gitu ya, bisa dimaafkan kan? Ya kan? Ya, mulai saya memikirkan begitu. Tapi harus kita kehidupan saat ini sekarang ini kita harus jujur lah ya, tidak boleh saya sering bilang itu tiga racun tidak boleh tonjinci tong itu keserakahan, tidak boleh terlalu menuntut kekayaan, tidak boleh menuntut duit. Waduh, duitnya kurang, walaupun bohongin orang mau dapat duit gitu, nggak boleh. Kemudian jin itu kemarahan, ya. Kemarahan itu sebaliknya tidak tahu rasa terima kasih. Ada orang yang itu kan kasih kebaikan kepada saya, tapi tidak bilang terima kasih. Ya. Saya masih bingung ya, tapi bagi saya kalau terima kasih itu harus ngomong. Ya, kalau nggak ngomong nggak sampai ke orang, ya kan? Ya, rasa terima kasih tidak sampai ke orang berarti tidak ada rasa terima kasih dong. Ya kan? Walaupun saya mikir, saya terima kasih kepada dia, hanya mikir saja, bagaimana sampai ke dia. Jadi saya anggap terima kasih itu harus disampaikan dengan kata-kata. Ya kan? Itu. Dan ci itu ya kebodohan. Ya, kebodohan itu tidak mau tahu kebenaran di dunia ini. Atau boleh besar lagi ya, tidak mau tahu keinginan Tuhan. Ya. Jadi asal kita tidak melanggar tiga itu ya, ini namanya tiga racun ya, keserakahan, kemarahan dan kebodohan. Asal kita selalu menaati tidak melanggar ini, dan kita walaupun begitu kita mengalami suatu malapetaka. Ya, itu sebenarnya bayar hutang. Ya, kalau mikir begitu, betapa ringannya hati kita. Saya baru menjadi usia 60, baru mulai mikir begitu. Ya, jadi sekali lagi ya, otento sama ngamiteru, sang matahari melihat. Ya, walaupun tidak ada orang, walaupun bisa dibohongi gimana, 100% ketahuan kok. Dan 100% direkam oleh database-nya Tuhan. Hati-hati ya. Tapi teori yang tadi kita mengetahui dan kita tahu mekanisme bayar hutang untuk mengurangi dosa. Ya, betapa kita senangnya. Ya, begitulah. Ya, hari ini sampai sekian. Terima kasih.